Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Mutmainnah dengan program studi teknologi perhutanan perkebunan dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik penting mengenai pemanfaatan kasgot sebagai pupuk organik. Baik saja, langsung kita mulai, yang dimana kita tahu bersama bahwa saat ini petani di Indonesia masih sangat bergantungan pada pupuk anorganik. Memang pupuk kimia dapat memberikan hasil yang cepat, tetapi penggunaannya jangka panjang dapat menurunkan kesuburan tanah, keseimbangan ekosistem, serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagai solusi kali ini, kita melakukan pengembangan inovasi pengolahan limbah organik pertanian menggunakan larva black soldier fly atau singkatan BSF yang dikenal dengan manggot. Dari proses inilah dapat menghasilkan kasgot atau pupuk organik dengan residu hasil biokonversi manggot yang dapat digunakan sebagai pupuk organik yang alami. Pasti Ibu belum tahu apa itu kasgot. Kasgot itu merupakan hasil sisa dari proses penguraian limbah organik oleh larva black soldier fly atau lalat BSF itu sendiri. Dalam proses biokonversi, larva BSF mengonsumsi berbagai jenis limbah organik seperti sisa-sisa makanan, buah-buah busuk, limbah dapur, kemudian diberikan ke manggot tersebut selama 30-40 hari. Dan terbentuklah dua produk, yaitu biomasa manggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan yang kedua kasgot itu sendiri sebagai pupuk organik yang kaya akan unsur hara. Menurut hasil penelitian yang saya dapat, kasgot itu mengandung unsur hara makro seperti nitrogen untuk pertumbuhan daun dan batang, fosfor untuk pembentukan akar dan bunga, dan kalium untuk pembentukan buah dan ketahanan tanaman itu sendiri. Selain itu, kasgot juga mengandung unsur hara mikro seperti Fe, Mn, Zn, dan Cu yang sangat penting untuk proses metabolisme tanaman. Adapun proses pembuatan kasgotnya itu sendiri, yaitu ada beberapa tahap yang sederhana dalam menghasilkan kasgot menggunakan manggot BSF itu. Yang pertama, kita siapkan limbah-limbah sayur dari seperti sisa-sisa dapur, kita potong-potong terlebih dahulu dan dibersihkan. Kemudian siapkan larva black soldier fly-nya atau telur BSF yang ditetaskan selama 5-7 hari. Yang ketiga, yaitu proses biokonversi larva yang ditempatkan pada wadah yang berisi limbah organik tadi atau sisa-sisa makanan yang diberikan selama 30-40 hari. Proses ini larva akan mengurai limbah menjadi bahan padat atau kasgot dalam 30-40 hari itu. Kemudian proses panennya setelah 30-40 hari, larva itu dipisahkan dari kasgot untuk menggunakan ayakan, memisahkan manggotnya dan kasgotnya. Kemudian kita keringkan atau diangin-anginkan untuk menghilangkan kadar airnya. Kasgot yang dihasilkan dapat langsung digunakan sebagai pupuk organik padat atau diolah lebih lanjut menjadi pupuk organik cair itu sendiri. Di mana pupuk kasgot ini itu bermanfaat seperti meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki struktur dan menambah bahan organik. Yang kedua yaitu menyediakan unsur hara alami bagi tanaman tanpa menimbulkan residu kimia. Yang ketiga yaitu mengurangi limbah pertanian dengan memanfaatkan sebagai bahan pupuk itu sendiri. Dan yang keempat, mendukung pertanian berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Dan yang kelima yaitu menekankan biaya produksi karena bahan mudah didapat dan proses pembuatannya sederhana. Yang ketujuh, yaitu kesimpulan dari kasgot ini atau pupuk kasgot ini yaitu dapat memberikan kita solusi inovasi dan ramah lingkungan dalam meningkatkan kesuburan tanah serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dengan memanfaatkan limbah organik pertanian melalui budidaya manggot BSF atau black soldier fly, petani tidak hanya membantu menjaga lingkungan tetapi juga memperoleh pupuk organik yang berkualitas tinggi dan murah dan mudah dibuat. Maka dari itu, marilah kita ubah limbah menjadi berkah. Dengan memanfaatkan kasgot, kita tidak hanya menyehatkan tanah dan tanaman, tetapi juga ikut menjaga bumi agar tetap lestari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.